Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin kembali memberikan analisa dari pertandingan di Piala Dunia kali ini, perebutan peringkat ketiga antara Kroasia lawan Maroko yang berakhir untuk kemenangan Kroasia dengan skor 2-1. Artinya Kroasia kembali berhasil mendapatkan peringkat ketiga teman-teman, setelah sebelumnya mereka juga mendapatkan peringkat ketiga di Piala Dunia tahun 1998. Sangat disayangkan Maroko yang sejauh ini menjadi tim yang solid di lini pertahanan kembali kemasukan 2 gol dalam satu pertandingan setelah sebelumnya mereka kalah lawan Prancis juga di babak semifinal dengan kemasukan 2 gol. Sedangkan bagi Kroasia setelah mereka dibantai Argentina dengan skor 3-0, tampaknya taktik mereka kali ini lebih ampuh untuk bisa menyulitkan para pemain Maroko menciptakan banyak peluang yang berbahaya, serta mereka tampak lebih efektif setiap kali mereka membangun serangan. Dan dari proses serangan permainan terbuka itulah Kroasia lebih banyak menciptakan peluang. Sedangkan para pemain Maroko mengandalkan counter attack yang justru tidak berjalan secara mulus karena para pemain Kroasia lebih baik melakukan pressing di lini tengah. Dan sangat disayangkan juga bahwa kinerja dari wasit di pertandingan krusial ini tidak sesuai ekspektasi kita semua. Pertama-tama kita perlu pahami bahwa ini adalah pertandingan yang penting, meskipun ini bukan pertandingan final. Karena tim yang menang akan bisa meraih prestasi, yakni menempati peringkat ketiga dari Piala Dunia Qatar 2022 ini. Artinya dua tim walaupun secara logis akan bermain lepas tanpa beban, tapi keseriusannya itu tetap sama. Karena ini adalah partai yang bagi mereka juga adalah partai final, walaupun mereka tidak bisa lolos ke real final. Jadi wasit yang bertugas itu harus tegas dan harus juga mengambil keputusan tanpa juga menunggu arahan dari ruang VAR. Karena yang berkali-kali saya sering jelaskan kepada kalian bahwa tugas dari VAR itu hanya untuk mengkoreksi keputusan dari wasit, atau jika wasit yang berada di ruang VAR itu melihat ada sesuatu yang terjadi tapi luput dari perhatian wasit yang bertugas di atas lapangan. Artinya wasit yang berada di atas lapangan itu yang pertama-tama harus bisa mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Jadi jangan juga ragu-ragu sambil memberikan isyarat bahwa menunggu call dari ruang VAR. Nah, itu yang dilakukan kan oleh wasit yang bertugas di pertandingan kemarin malam. Kalau nggak salah namanya Al Jassim. Ini wasit asal Qatar, nggak masalah juga wasit asal Qatar yang memimpin pertandingan ini, tapi perlu tegas dong. Jadi jangan sedikit-sedikit memberikan isyarat kepada para pemain bahwa dia menunggu arahan atau mungkin instruksi dari ruang VAR. Yang saya ingat teman-teman, sebelum Piala Dunia ini dimulai, ada seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh FIFA untuk memberikan pemahaman kepada semua wasit yang bertugas bahwa mereka tidak boleh terlalu bergantung kepada teknologi, yakni kepada video assistant referee. Tapi mereka lah yang harus mengambil keputusan yang tegas di atas lapangan. Jadi VAR itu hanya untuk membantu mereka. Ada tuh teman-teman bisa cari deh beritanya di internet. Nah, dari jalannya pertandingan ini tampak jelas para pemain Kroasia lebih tenang, skema permainan mereka berjalan, mereka tidak banyak melakukan kesalahan. Jadi dalam sepak bola teman-teman nih, ada 3 cara untuk mencetak gol. Pertama, dari open play. Kedua, dari set pieces, artinya dari situasi bola-bola mati. Atau dari ketiga, memanfaatkan kesalahan dari para pemain tim lawan. Dan berkali-kali para pemain Maroko itu melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Kroasia, sehingga ada 1 gol mereka yang berhasil dicetak oleh Orsic. Gol yang indah itu memanfaatkan kesalahan dari pemain Maroko. Jadi seharusnya nih para pemain Maroko di pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia ini bermain lebih tenang, lepas. Mungkin karena tidak banyak pemain senior mereka yang bermain dari awal, sehingga beberapa pemain muda yang bermain dari awal ini tampak panik ketika mereka dipres oleh para pemain Kroasia. Yang menariknya dari Kroasia, pelatih mereka Zlatko Dalic memakai skema yang berbeda. Nggak lagi memakai 4 pemain bertahan, tetapi memakai skema 3 center back. Ada Orsic dan juga Perisic yang bermain di 2 sektor wingback. Ini cukup beresiko juga, karena 2 wingback ini punya naluri ofensif yang lebih baik daripada naluri bertahan. Tapi ternyata 2 wingback ini melakukan tugas mereka dengan baik. Bukan saja mereka bisa membantu serangan,
Bahkan Perisic bisa memberikan assist dan juga Orsic bisa mencetak gol, tapi dua pemain ini juga rajin membantu lini pertahanan. Seharusnya pressing itu kan dilakukan di tengah, seperti yang pernah saya jelaskan di konten match review dari pertandingan antara Argentina lawan Kroasia. Bagaimana caranya Argentina tuh bisa menang dan mengurangi kreativitas dari para pemain Kroasia, karena pressing mereka tuh kuat di tengah. Modric, Kovacic, dan juga Brozovic gak berkutik. Nah sayangnya di pertandingan ini, Modric berkutik. Bahkan dia banyak memberikan umpan-umpan yang akurat atau juga ada beberapa umpan kunci. Memang dia tidak memberikan assist, apalagi mencetak gol. Tapi pemain ini kalau gak dikunci pergerakannya, dia bisa mengatur tempo permainan bagi timnya dari tengah. Nah sayangnya nih ke Modric ini gak ada pengawalan. Sedangkan para pemain Kroasia pintar mengawal Ziyech. Sampai memaksa Ziyech main sedikit ke tengah. Padahal itu bukan posisi natural dari Ziyech. Gol pertama dari set piece. Ini bagus sekali ya teman-teman jika perhatikan bahwa Perisic yang melakukan pergerakan tanpa bola tidak terkawal. Sebelumnya Mayer itu kalau nggak salah yang memberikan umpan kepada dia. Dan dia bisa memberikan assist ya dengan kepalanya ke Guardiol. Ini pemain yang gagal menjaga Messi ya. Ternyata dia bisa mencetak gol di pertandingan ini. Sebelumnya banyak yang mengkritik dia, bahkan menilai value dia akan turun. Tapi kalau menurut saya agak seperti itu juga hitungannya. Ya sekali salah atau sekali sulit untuk mengawal permainan dari pemain tim lawan itu ya gak masalah. Siapapun akan mengalami itulah ya di hari buruk mereka. Dan dia bisa mencetak gol unggul. Nah ini ujian lagi nih bagi para pemain Maroko. Bisa gak menyamakan kedudukan? Dan mereka bisa menyamakan kedudukan dari pemain bertahan mereka juga. Dari kalau nggak salah namanya, yang juga melakukan sundulan sama seperti Guardiol ya, dan Dari melakukan diving header, umpannya juga cakep itu diberikan kepada Dari. Nah satu sama, para pemain Maroko tetap menyerang ya, karena mereka sudah berhasil kan comeback kan. Nah sayangnya nih mereka sering melakukan kesalahan dengan kehilangan bola di ruang pertahanan mereka. Maka itu dari segi efektivitas para pemain Kroasia ini lebih efektif karena mereka memanfaatkan berkali-kali kesalahan dari para pemain Maroko. Maka itu mereka lebih banyak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol ke gawang dari Maroko. Sebelum akhirnya mereka juga bisa mencetak gol lewat proses yang cakep sebenarnya. Meskipun ada kehilangan bola pemain Maroko itu ketika bola memantul dan diambil oleh Kovacic. Kovacic memberikan bola kepada Livaja dan Livaja memberikan bola kepada Orsic yang melakukan placing. Tampak seperti passing, tapi ternyata bola itu bisa berubah arah di udara dan juga menukik masuk, terkena tiang dalam dan juga menjebol gawang dari Bono. Jika teman-teman nggak percaya analisa saya yang saya mengatakan para pemain Maroko ini tidak tenang, lihat saja tayangan ulang dari pertandingan ini. Atau jika teman-teman masih ingat, di menit kedua ketika para pemain dari Maroko ini coba untuk memainkan bola di area pertahanan mereka sendiri, hampir saja Bono melakukan gol bunuh diri. Nah artinya apa? Secara psikologis mereka kurang tenang dibandingkan para pemain Kroasia. Mungkin karena para pemain Kroasia sudah punya pengalaman yang jauh lebih baik daripada para pemain Maroko, dan juga memang para pemain senior mereka hampir semuanya bermain di pertandingan penting ini. Dan di babak kedua, tetap Kroasia adalah tim yang lebih efektif dalam menyerang. Maroko menyerang keluar, mereka bisa menyerang secara open play, variasi serangannya juga bagus. Mereka mendapatkan peluang lagi dari En-Nesyri 2 kali, 1 kali berhadapan dengan Livakovic bisa di-save, 1 lagi sundulan dia sayang off target. Secara permainan saya melihat kerja keras para pemain Maroko luar biasa. Mereka benar-benar ingin mendapatkan prestasi, tapi sayangnya mereka tidak tenang dan banyak kesalahan yang mereka lakukan serta pengawalan mereka di lini pertahanan tidak sesolid seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan lagi-lagi saya ulangi bahwa sangat disayangkan keputusan yang tidak tegas dari wasit membuat juga pertandingan ini justru berakhir dengan cara yang kontroversial, karena bukan saja dia gagal mengambil keputusan ketika ada terjadi sesuatu di area kotak penalti pertahanan dari Maroko, tapi juga ketika ada terjadi sesuatu di area pertahanan dari Kroasia. Saya masih ingat itu ketika Guardiol masuk ke kotak penalti dari Maroko, itu sebetulnya ada kontak dari Amrabat. Oke, mungkin kontaknya nggak banyak, tapi kan kalau yang namanya kontak itu seharusnya sudah penalti, apalagi mengganggu keseimbangan dari pemain tim lawan. Seperti juga yang terjadi ketika Ronaldo melakukan pergerakan di dalam kotak penalti lawan Ghana dan kemudian ada kontak dari kaki pemain Ghana ke kaki Ronaldo sehingga dia terjatuh kan, kehilangan keseimbangan dan dikasih penalti. Nah sangat disayangkan wasit menyatakan itu tidak penalti dan tidak ada call juga dari ruang VAR. Oke lah, anggap aja itu nggak layak penalti. Tapi setelah itu kan ada juga kejadian lainnya. Seperti Hakimi yang coba untuk menerobos ke pertahanan dari Kroasia. Itu jelas ada pelanggaran dari Petkovic. Memang body charge. Tapi itu body charge yang sangat kuat juga sehingga mengganggu keseimbangan dari Hakimi dan dia terjatuh. Seperti yang kita tahu Hakimi ini kan pemain yang fisiknya kuat ya. Gak gampang jatuh.
Jadi ketika ada kontak yang kuat kepada dia, ya wajarlah dia jatuh. Itu juga tidak diberikan keputusan pelanggaran. Kemudian ada lagi ketika Petkovic kalau nggak salah itu yang masuk ke dalam kotak penalti, pertahanan dari Maroko, dia coba untuk memberikan crossing, terkena tangan pemain Maroko. Benaun kalau nggak salah tuh namanya, pemain pengganti. Itu jelas terlihat tangannya tuh nggak pasif. Kalau pasif itu nempel ke badannya. Tapi tangannya tuh nggak nempel ke badannya. Itu juga nggak dikasih keputusan penalti. Oke lah, anggap aja. Karena tangannya tidak mengganggu flow of the ball. Artinya memang bola yang kena tangan, bukan karena tangannya yang mengenai bola. Seperti itulah kira-kira ya hitungannya. Tapi kemudian ada lagi nih, ketika ada crossing masuk, En-Nesyri itu sudah ideal banget untuk sundul teman-teman. Dan saya melihatnya mungkin, saya salah melihatnya itu ada siku dari Petkovic. Kalau nggak salah itu Petkovic pemain yang juga mengganggu En-Nesyri ketika dia ingin jump. Ketika dia ingin melompat, itu juga namanya kontak. Tapi lagi-lagi, wasit menyatakan itu tidak penalti. Dan lagi-lagi, hanya memberikan isyarat kepada para pemain, menunggu call dari ruang VAR. Gimana gak emosi para pemain Maroko? Harus tegas dong wasit, iya kan? Harus langsung memberikan keputusan. Jika keputusannya salah, tentu nanti akan ada koreksi dari ruang VAR dengan juga memberikan tayangan ulang terkait peristiwa atau kejadian tersebut. Tapi jika wasit gak tegas, bagaimana juga wasit yang berada di ruang VAR itu juga tegas. Jadi ini harus ada kerjasama yang baik antara wasit yang berada di atas lapangan dan juga wasit yang berada di ruang VAR. Nah, saya sebetulnya sudah membaca berita paginya, kemarin pagi, bahwa yang akan memimpin laga ini adalah wasit asal Qatar. Gak masalah, mau wasit asal Qatar, asal Saudi Arabia, asal Jepang, asal Korea, gak masalah. Tapi harus ingat, ini laga yang krusial. Wasit siapapun yang akan memimpin harus punya pengalaman yang luas, yang besar, yang banyak terkait pertandingan-pertandingan yang krusial dan high tension seperti ini. Sudah pasti ini tensinya tinggi karena ada perebutan. Perebutan apa? Perebutan peringkat ketiga. Jadi sangat disayangkan bahwa wasit yang dipilih ini tidak mampu juga menjalankan tugasnya dengan baik. Ini sudut pandang saya, bisa juga sudut pandang saya beda, tapi saya menonton pertandingannya secara full. Dan saya ulangi lagi, nonton secara full, kan kita bisa melihat ulangan dari pertandingan ini secara full ya, ada kan di aplikasi. Saya melihatnya secara full. Lagi-lagi saya juga menemui ini aneh banget wasit yang bertugas. Tapi yang saya senang bahwa pelatih dari Maroko, Walid Regragui, yang memang mirip saya sih, dia menyatakan ya memang timnya kurang efisien karena tampaknya tidak sebugar para pemain Kroasia. Dan juga tidak banyak pemain-pemain senior dari Maroko yang bermain yang memang tidak fit, sehingga menyulitkan juga para pemain untuk bermain secara stabil sepanjang 90 menit. Yang saya harapkan satu nih teman-teman, di sisa satu pertandingan lagi di Piala Dunia ini, yakni pertandingan final, wasit jangan aneh-aneh lagi. Harus bisa mengambil keputusan secara tegas dan berani mengambil keputusan itu. So we wait for the final match teman-teman. Nanti malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk sementara ini yang kita sudah ketahui bahwa Kroasia menempati peringkat nomor 3, tapi Maroko walaupun gagal menurut saya tetap sukses karena mereka berhasil menembus sampai ke semifinal. Belum ada tim dari benua Afrika yang bisa lolos sampai ke babak semifinal. Kita tunggu nanti sepak terjang dari para pemain Maroko di next Piala Dunia, di Piala Dunia selanjutnya tahun 2026. Enjoy the final match teman-teman, dan kita harapkan pertandingan final nanti akan berjalan seru dan tentunya menarik untuk kita semua. Jangan lupa loh, pertandingan final nanti LM versus KM, Lionel Messi versus Kylian Mbappe. Wah, udah agak sabar nih saya untuk menonton pertandingan final nanti. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.